Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Tirto Yuliono, PJ Wali Kota Bandung, mengucapkan selamat hari ulang tahun Pemadam Kebakaran ke-105. Terima kasih dan apresiasi untuk seluruh jajaran Diskar PB Kota Bandung atas kinerja dan capaian prestasi yang diraih. Menyelamatkan nyawa banyak orang adalah suatu kebanggaan dan prestasi terbesar dari seorang petugas damkar. Seorang pahlawan tentunya adalah mereka membantu bencana dan petugas pemadam kebakaran adalah salah satunya. Semua itu dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus dalam melayani masyarakat Kota Bandung. Tetaplah semangat, humanis, dan bangga dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Pantang pulang sebelum api padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kebakaran menjadi bencana yang lebih sering terjadi dari bencana alam atau bencana ekologis. Musibah akibat human error ini perlu penanganan cepat karena dalam hitungan menit saja, materi bahkan nyawa dapat hilang oleh amukan api. Untuk itu, dinas yang menangani kebakaran dimiliki setiap daerah untuk menanggulangi musibah ini. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran Nasional yang ke-105, menarik tentunya bagi kita mengenal lebih dalam seputar penanggulangan kebakaran, terlebih di kota besar seperti Kota Bandung. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami telah hadir para punggawa firefighter ini dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung. Sudah hadir di studio kami ada Bapak Asep Sudrajat selaku Kepala UPT Utara Diskar PB Kota Bandung dan juga Bapak Asep Mulyono Kepala UPT Selatan Diskar PB Kota Bandung. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Dua-duanya Pak Asep ya. Siap. Luar biasa, semangat pagi Pak. Pagi. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita akan membahas lebih dalam nanti terkait penanggulangan kebakaran seperti apa, tantangan serta solusinya Pak. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi pemirsa, sebetulnya Pak, kebakaran itu apa sih? Mungkin ini akan menjadi himbauan dan juga pengetahuan juga bagi pemirsa di rumah. Saya pengen nanya ke Pak Asep Sudrajat terlebih dahulu. Boleh silahkan jelaskan Pak Asep. Ya, terima kasih Mbak. Kebakaran sebelumnya kita definisikan dulu kebakaran ya. Definisi kebakaran. Kebakaran itu adalah penyalaan api baik besar ataupun kecil yang tidak dikehendaki dan juga tidak terkendali, karena kebakaran itu selalu ujung-ujungnya menimbulkan kerugian baik ke material, harta benda sampai ke jiwa. Namun apapun itu kebakaran bisa terjadi, ada beberapa pendukungnya. Bila mana pendukungnya itu tidak akan terjadi pada kebakaran ya. Yang pendukungnya itu kalau kami sebut dengan teori segitiga api. Ya, dengan segitiga api itu bila mana salah satunya tidak akan terjadi kebakaran, malah tidak ada penyalaan. Yaitu dari segitiga api itu yang pertama adanya bahan bakar, yang kedua adanya panas, dan ketiga adanya oksigen atau udara ya. Nah, bila mana salah satu dari itu tidak ada, mungkin tidak akan terjadi kebakaran. Baik. Ataupun penyalaan juga, karena kalau kebakaran itu adalah penyalaan yang tidak terkendali. Berarti untuk segitiga api itu elemen yang menunjang terjadinya penyalaan atau kebakaran. Iya, berarti ada 3 faktor Pak yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Ada bahan bakar, panas, dan juga oksigen. Ya. Jika tidak ada salah satu di antara 3 itu, maka bisa besar kemungkinan tidak akan terjadi kebakaran. Begitu. Baik pemirsa, saya akan beralih ke Pak Asep Mulyono Pak. Untuk kebakaran sendiri sering kita jumpai banyak kebakaran, ada gedung-gedung besar ataupun kebakaran pohon dan lain sebagainya. Itu apakah ada klasifikasi kebakaran tersendiri Pak, atau ada kelas-kelas yang sudah dibagi di bencana kebakaran sendiri Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Betul. Jadi tingkat kebakaran itu ada kelasnya, kelas A, B, C, dan D. Jadi untuk kelas A itu bahan padat tapi seperti
kayu, kertas, seperti karpet, itu bahan padatnya. Untuk kelas B-nya itu seperti ada seperti cairan dan gas, seperti bensin, minyak, dan gas. Dan untuk kelas C itu kelistrikan. Dan untuk tingkat D bahan padat juga, tapi itu bentuk logam, aluminium seperti besi itu tingkat kelas D. Jadi ada 4 klasifikasi Pak Betul. kebakaran itu, ada kelas A, B, C, dan D. Yang sering dijumpai atau yang sering ditangani oleh Diskar PB Kota Bandung sendiri ini ada di klasifikasi kelas mana Pak? Yang sering itu kelas A, B, dan C. Kelas A, B, dan C berarti kelas padat seperti kayu, kertas, dan ya, sebagainya. Kemudian kelas B seperti cairan, gas, bensin, BBM. Dan yang kelas C-nya itu aliran listrik. Kelistrikan. Kelistrikan. Biasanya korsleting itu Betul. ya penyebabnya, salah satu faktornya ya Pak. Baik. Seperti yang kita ketahui juga Pak Asep ya, bahwasannya di Bandung ini ya bisa dibilang kota besar, penduduknya yang padat, dan ini juga dapat menimbulkan kemacetan di jalanan Pak. Betul. Seringkali kita jumpai kemacetan yang tidak bisa kita hindarkan, kemudian juga ada mungkin beberapa dari tim kebakaran yang terkendala Pak terkait kemacetan di jalan itu. Bagaimana solusi yang sudah disiapkan oleh Diskar PB Kota Bandung sendiri agar sampai di lokasi kebakaran dengan tepat waktu Pak? Bagaimana untuk menghadapi solusi hambatan tersebut? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Oh iya, seperti hampir di tiap-tiap kota ya, apalagi dengan perkembangan pemukiman, kependudukan, dan juga yang utama barusan lalu lintas ya. Jadi itu faktor juga akan menghambat untuk kecepatan kita nyampe ke lokasi. Nah, untuk menangani itu permasalahan itu, kami juga di Dinas Kebakaran bila menerima laporan, kita juga selalu berkoordinasi dengan instansi lainnya yang terkait yang hubungan dengan lalu lintas. Kita punya channel begitu ya Pak, relasi ya, gitu. Relasi, dan juga dari operator kami juga, begitu kami akan menuju ke suatu TKP ya. Jadi dari kami juga menghubungi instansi, kalau di sini kan di Sub ya, bahwa kita akan meluncur ke arah barat. Jadi kita sudah menghubungi di Sub bahwa tolong jalur itu dihijaukan, diamankan, begitu Pak. Gitu. Siap. Ya, selain itu juga untuk menangani masalah kemacetan itu, selain kita juga untuk akses jalan gitu, jadi kita juga dibantu oleh komunitas-komunitas. Baik. Ya. Salah satunya komunitas apa Alhamdulillah Pak? komunitas motor itu ya, yang Kombo ya, itu sangat membantu anak-anak muda kita di Bandung itu, selalu membantu untuk kinerja kita. Dan kami juga suka heran, begitu kita keluar ternyata di depan udah ada komunitas. Udah ada siap-siaga ya Pak? Ya, mereka juga punya channel-channel tahu bahwa ada kejadian. Jadi itu yang membantu kita juga untuk sampai cepat ke lokasi. Oke, berarti Diskar PB Kota Bandung ini juga telah menjalin koordinasi juga dengan beberapa pihak terkait. Salah satunya ada Dinas Perhubungan gitu ya, untuk mengamankan di perjalanan, kemudian juga dengan komunitas-komunitas motor ya Pak, yang selalu siap siaga membantu tim punggawa dari pemadam kebakaran agar sampai di tujuan dengan tepat waktu. Luar biasa. Pak Asep, karena kita akan break lebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan kembali mengenai tema kali ini, kebakaran di lingkungan pemukiman, tantangan serta solusinya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog iNews Jabar hanya di iNews TV.